Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali dalam perkuliahan metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Pertama kita akan melihat capaian pembelajaran yang akan diselesaikan dalam materi ini. Adapun capaian pembelajaran yang diinginkan pada materi ini adalah: pertama, mahasiswa memahami model penelitian kuantitatif. Kedua, mahasiswa mampu menggunakan skala pengukuran. Ketiga, mahasiswa mampu menyusun instrumen penelitian. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Adapun materi perkuliahan kita itu terdiri dari 7 bagian. Pertama, kita akan membicarakan tentang penelitian kuantitatif beserta definisinya. Yang kedua, melihat tentang komponen dan proses penelitian kuantitatif. Kemudian selanjutnya kita akan mendeskripsikan jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian secara umum. Berikutnya kita akan melihat skala pengukuran yang biasanya digunakan untuk menilai instrumen penelitian. Kemudian kita akan membicarakan tentang validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Ukuran suatu penelitian dikatakan bagus apabila instrumen penelitiannya valid dan reliable. Kemudian yang keenam, kita akan melihat apa saja teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir, kita akan menyajikan bagaimana teknik analisa data untuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan ciri tertentu berupa perhitungan, angka, atau kuantitas. Dasar dari penelitian kuantitatif adalah perhitungan persentase data, rata-rata data, dan perhitungan statistik lainnya seperti menghitung modus, nilai yang sering muncul, kemudian median, nilai tengah, sampai dengan mengeneralisasi data sampel ke data populasi. Oleh karena itu, metode kuantitatif yang digunakan dalam analisis data dan penelitian kuantitatif ini adalah ilmu statistik. Kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, desain penelitian, maka desain penelitian yang sesuai dengan penelitian kuantitatif adalah desain deskriptif dan pengujian hipotesis. Berikut ini adalah komponen dan proses penelitian kuantitatif. Seperti kita ketahui bahwa penelitian itu dilakukan karena ada masalah yang harus diselesaikan. Dalam penelitian kuantitatif, itu masalahnya berbeda dengan penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kuantitatif, masalah yang diangkat itu sudah jelas. Sementara di penelitian kualitatif itu sifatnya sementara dan masih bisa berkembang. Bentuk perkembangannya misalnya melakukan penambahan variabel atau mengurangi variabel yang ada. Ini penelitian kualitatif. Nah, oleh karena itu desain penelitian di dalam penelitian
kedua penelitian ini juga berbeda. Ya, desainnya kalau untuk penelitian kuantitatif itu desain penelitiannya sudah ditetapkan konsisten dari mulai awal penelitian dan tidak mengalami perubahan. Sementara kalau kualitatif itu di dalam pelaksanaan penelitian masih dapat berkembang desain penelitiannya karena sifatnya yang fleksibel. Nah, ini adalah beberapa komponen dalam penelitian kuantitatif. Jadi dimulai dari adanya rumusan masalah, kemudian rumusan masalah tadi dibuatkan landasan teorinya atau teori pendukung dari masalah yang akan diselesaikan, kemudian dilakukan perumusan terhadap hipotesis atau tujuan penelitian yang sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan. Nah, berdasarkan tujuan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan masalah penelitian. Nah, bila mana penelitian kuantitatif seperti yang kita bicarakan pada pertemuan ini, maka instrumen penelitiannya harus diuji terlebih dahulu sebelum diberikan kepada responden. Nah, bila mana data yang akan dikumpulkan itu diambil dari populasi, maka kita tidak melakukan analisis statistik inferensi di sini. Ya, jadi kita tidak akan membuat generalisasi, ya, karena datanya adalah populasi. Tapi bila mana data yang diambil adalah sampel, maka dalam analisis datanya kita akan menggunakan analisis statistik inferensi, ya, di mana kita akan melakukan generalisasi dari data sampel supaya bisa ditetapkan untuk populasi. Ya. Nah, kemudian hasil analisis data ini itu akan disajikan dalam kesimpulan dan saran. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana hasil penelitian yang kita sampaikan dalam bagian kesimpulan, dan di dalam bagian saran nanti kita akan sampaikan kelemahan dari penelitian atau kekurangan ataupun pengembangan yang akan yang seharusnya itu dilakukan dalam objek penelitian. Berikut adalah contoh dari penelitian kuantitatif yang diambil dari Proceeding Seminar Nasional Inovasi dan Tren tahun 2015. Dalam abstrak yang terlihat di sini, peneliti secara spesifik sudah menyebutkan bahwa penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Dan metode pengumpulan datanya menggunakan teknik survei, analisis data menggunakan statistik deskriptif. Ya, jadi data itu disajikan dalam bentuk grafik ataupun tabel, kemudian nilai yang dihitung adalah nilai rata-rata, standar deviasi, modus, median, dan sebagainya. Itu nilai yang biasanya dihitung menggunakan statistik deskriptif. Nah, hasil penelitian terhadap 21 variabel penelitian itu menghasilkan nilai 284,5 dan disimpulkan bahwa bobot tersebut masuk dalam kategori baik. Selain itu, peneliti juga memberikan saran berupa perbaikan layanan laboratorium komputer di universitas tersebut dengan menambahkan fasilitas yaitu akses internet, kemudian mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di lab. Rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif ada 3. 1.
rumusan masalah deskriptif, yaitu rumusan masalah yang akan mengukur satu variabel penelitian. Dan yang kedua adalah rumusan masalah komparatif yang membandingkan dua variabel mana yang lebih baik. Rumusan masalah ketiga adalah rumusan masalah asosiatif yang melihat hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, hubungan ini bisa hubungan yang saling mempengaruhi atau hubungan yang positif antar variabel tersebut. Data adalah kumpulan fakta yang di dalam penelitian akan diolah menjadi informasi. Jenis data dalam penelitian, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif, itu dibagi berdasarkan kelas, sifat, waktu, sumber, dan cara memperolehnya. Jenis data berdasarkan kelas terbagi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka dan tentu saja bisa dilakukan operasi matematik, perhitungan, perkalian, dan sebagainya. Data yang kedua adalah data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Tentu saja di sini tidak bisa dilakukan operasi matematik. Data kuantitatif terbagi dua, yaitu data interval dan data rasio. Data interval adalah ukuran data yang mempunyai jarak. Misalnya data berat badan itu antara 50 sampai 60. Jadi dia akan mengumpulkan data berat badan yang intervalnya ada di 50 sampai dengan 60. Jadi kalau ada berat badan 51, maka dia masuk ke dalam data ini. Data rasio, data yang berupa angka dalam arti sebenarnya mempunyai nilai 0 mutlak. Tentu saja ini bisa dibedakan yang satu dengan yang lain, diurutkan dan dibandingkan yang satu dengan yang lainnya. Contoh datanya seperti jumlah penduduk Kota Pekanbaru, yaitu 2.358 jiwa. Ini adalah data rasio. Seperti halnya data kuantitatif, di data kualitatif juga terbagi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data dalam bentuk kategori yang tidak mempunyai tingkatan, sehingga tidak bisa diurutkan mana yang lebih tinggi di dalam data tersebut. Sebagai contoh kita lihat data jenis kelamin. Ya. Bila mana data jenis kelamin ini dikodekan dalam angka kuantitatif, ya, atau kita sebut juga kegiatan itu adalah melakukan kuantifikasi, maka data nominal ini itu harus dihitung dulu frekuensinya untuk mengkodekan dalam bentuk data kuantitatif. Yang kedua adalah data ordinal, yang mana data ini itu juga bentuknya kategori, namun perbedaan dengan nominal, di dalam data ordinal terdapat tingkatan. Jadi terlihat tingkatan yang satu data dengan yang lainnya. Nah, data ordinal tidak mengenal angka 0, ya, karena data ordinal ini ada tingkatan, maka tingkatan tidak ada mulai dari 0, selalu mulai dari 1. Sebagai contoh kita tengok ini data keputusan pengguna, ada yang sangat baik sampai dengan yang buruk. Nah, untuk mengkuantifikasikan data ordinal ini, maka kita hitung frekuensinya, kemudian dibuatkan rankingnya. Nah, kita lihat bahwa keputusan yang positif itu adalah di nilai sangat baik. Maka ini kita beri ranking yang lebih tinggi daripada yang lain. Jenis data yang kedua berdasarkan sifat, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data bilangan bulat. Misalnya data jumlah penduduk, kendaraan, ya. Sementara data kontinu ini data yang satunya adalah bilangan pecahan atau berkoma. Misalnya data rata-rata hasil panen padi. Jadi kalau kita lihat bahwa rata-rata itu biasanya menghasilkan data kontinu. Yang ketiga adalah jenis data berdasarkan waktu. Ini ada dua, yaitu data time series dan data cross section. Data time series adalah data yang dikumpulkan dalam waktu tertentu. Data ini menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian itu dilakukan. Contoh datanya misalnya data jumlah mahasiswa Universitas Riau tahun 2019.
Ya, jadi kurun waktu tertentu. Ya, ketika penelitian dilakukan pada tahun 2019. Yang kedua adalah data cross-section. Ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Data ini menggambarkan perkembangan suatu kejadian dalam kurun waktu beberapa tahun. Ini misalnya kita lihat ada data jumlah mahasiswa Universitas Riau selama 5 tahun terakhir. Jadi, ini awalnya adalah 5 tahun sebelum penelitian dilakukan. Nah, itu adalah awal mulai data dikumpulkan. Jenis data yang keempat adalah jenis data berdasarkan sumbernya. Ada dua, pertama data internal, yaitu data yang berasal dari dalam organisasi, di mana data ini berkaitan langsung dengan organisasi itu sendiri. Misalnya, data keuangan, data kepegawaian, data produksi, dan sebagainya. Di mana data ini merupakan data dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Jenis yang kedua adalah data eksternal. Ini artinya itu lawan dari data internal, yaitu data yang berasal bukan dari dalam organisasi. Dan ini tidak berkaitan langsung dengan organisasi itu sendiri. Misalnya data jumlah penduduk suatu desa, data penggunaan produk pada konsumen, ya, di mana ini bukan data dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Yang terakhir, jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama adalah data primer. Itu data yang diambil langsung dari objek penelitian atau data yang berasal dari sumber yang pertama. Nah, ini biasanya diperoleh langsung dari narasumber. Misalnya, data hasil wawancara, data hasil observasi, data pengisian kuesioner. Kita sebut sebagai data primer. Lalu yang kedua adalah data sekunder. Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari pengumpulan dan pengolahan oleh pihak lain. Biasanya data sekunder ini itu diperoleh dari media massa, kutipan, laporan dari organisasi resmi, dan sebagainya. Misalnya kita lihat ada pekan baru dalam angka. Baru dalam angka yang biasanya dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Nah, di situ bisa terlihat jumlah penduduk pada 1 tahun yang diolah oleh Badan Pusat Statistik. Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif menggunakan instrumen penelitian. Instrumen ini berisi daftar pertanyaan yang merepresentasikan variabel penelitian yang akan diukur. Nah, oleh karena itu diperlukan skala pengukuran. Skala pengukuran ini akan menentukan akurasi penelitian yang diperoleh dari pengukuran instrumen penelitian. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan interval yang ada dalam alat ukur. Misalnya, sebuah timbangan yang kita tahu sebagai instrumen untuk mengukur berat benda. Ini mempunyai skala yang satuannya kilogram. Atau ada juga yang misalnya satuannya gram atau miligram. Nah, ini tergantung dari bentuk atau tujuan digunakan timbangan tersebut untuk benda dengan berat yang ringan atau yang berat. Nah, instrumen timbangan tadi ya, yang diatur dalam skala kilogram itu tentu akan menghasilkan data kuantitatif
berat benda yang satuannya adalah kilogram juga. Nah, skala pengukuran ini digunakan untuk menghasilkan data kuantitatif dari interval pengukuran. Nah, skala pengukuran ini dapat berupa skala ordinal, nominal, rasio, dan interval. Nah, dalam penelitian, itu biasanya kita menggunakan skala sikap untuk mengukur penilaian dari responden. Di dalam pengukuran sikap ini nanti akan diketahui bobot atau nilai dari instrumen penelitian yang dijawab oleh responden tersebut. Nah, ada 4 skala sikap yang digunakan dalam penelitian. Pertama, skala Likert, kemudian skala Goodman, kemudian semantik diferensial, kemudian yang terakhir adalah rating scale. Nah, keempat skala sikap ini itu bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data interval atau rasio. Asalnya, ya, skala sikap ini itu dalam bentuk data kualitatif, yaitu data ordinal. Atau ada juga yang membuat dalam data nominal. Dan ini yang dikuantifikasikan menjadi data interval atau data rasio. Skala pengukuran sikap pertama adalah skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok di dalam masalah penelitian. Masalah penelitian yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti ini diuraikan menjadi variabel penelitian. Variabel ini nanti diukur, dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator variabel itu menjadi panduan dalam menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Jadi sebuah variabel itu menunjukkan nilai di dalam masalah penelitian. Nah, jawaban setiap instrumen itu akan mempunyai ukuran yang sangat positif atau kita bilang sangat baik sampai dengan yang sangat negatif atau yang kita bilang tidak baik. Ukuran skala Likert kebanyakan itu biasanya mulai dari 4 sampai dengan 7 atau kita ukuran 4 sampai dengan 7. Ukuran 4 itu interval nilainya dari 1 sampai dengan 4. 1 sangat negatif, ya, kita bilang sangat buruk, 2 buruk, 3 bagus, dan 4 yang sangat positif atau kita bilang sangat bagus. Nah, kalau ukurannya 5 berarti kita tambahkan 1 di bagian tengahnya. 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 netral. Maksudnya ragu-ragu, ya. 4 bagus, 5 sangat bagus. Ya. Itu juga untuk ukuran 7, ya. Nah, pada umumnya penelitian itu kebanyakan menggunakan 5 skala. Kalau kita mau penilaiannya lebih strict, maka mungkin kita bisa menggunakan skala Likert 7. Ini interval nilainya sangat panjang sehingga
bobot penilaiannya sedikit lebih spesifik dibandingkan dengan ukuran yang lain. Berikut kita berikan contoh kasus penelitian dalam mengevaluasi kualitas website di sebuah organisasi. Ada 5 instrumen penelitian. Pertama, layout, kecepatan akses, prosedur akses, perpaduan warna, dan informasi yang up to date. Kelima instrumen ini itu dapat mengukur kualitas dari sebuah website. Adapun skala sikap yang digunakan adalah skala Likert ukuran 5 dengan penilaian yang sangat negatif itu adalah 1 dan yang sangat positif adalah 5. Kemudian kita coba buatkan di dalam tabel, ya, mana evaluatornya ada 5 orang, respondennya ada 5, dan kriterianya juga ada 5. Ya. Kriteria 1 itu variabel layout, kemudian yang kedua kecepatan akses, 3 prosedur akses, 4 perpaduan warna, yang kelima informasi up to date. Nah, kriteria ini nanti dijumlahkan seluruhnya, seluruh responden itu akan dijumlahkan per kriteria. Kemudian nanti seluruh jumlah kriteria ini kita akumulasikan dan kita hitung rata-rata baik untuk per kriteria ataupun untuk seluruh kriteria. Sehingga nanti kita bisa menarik kesimpulan dari kasus bagaimana kualitas website pada sebuah organisasi. Nah, ini perhitungan yang digunakan, ya, ini adalah statistik deskriptif, mana kita menghitung nilai akumulasi, kemudian menghitung nilai rata-ratanya. Nah, setelah kita hitung, maka kita dapatkan bahwa rata-rata penilaian dari responden itu nilainya adalah 3,64. Nah, kemudian dari kriteria ini kita bisa tarik kesimpulan. Dari 5 responden yang menjawab, maka kriteria 5 yang punya nilai paling tinggi di responden semuanya sepakat memberikan nilai yang bagus untuk kriteria kelima, yaitu kriteria yang paling bagus, yaitu informasi up to date. Artinya apa? Website di sebuah organisasi tersebut informasinya up to date. Lalu mana yang paling rendah? Di sini bisa tengok bahwa yang paling rendah adalah kriteria keempat. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian dari organisasi tersebut, yaitu perpaduan warnanya atau tampilan dari website tersebut kurang menarik. Yang dimana nilainya di sini 15, ya. Nilainya yang rendah daripada yang lain. Jadi itu pertama. Jadi kesimpulan pertama sudah 2 kesimpulan. Pertama adalah kriteria yang paling bagus. Kemudian yang kedua adalah kriteria yang paling buruk atau harus mendapat perhatian. Kesimpulan ketiga yang diambil adalah bagaimana mengukur akurasi hasil penelitian yang diperoleh dari jumlah skor hasil instrumen dibagi dengan jumlah total skor ideal yang akan dihasilkan oleh seluruh instrumen. Nah, di sini skor yang diperoleh dalam instrumen penelitian adalah 92 dan skor idealnya 125, sehingga kita dapatkan akurasi hasil penelitiannya sebesar 73,6%. Akurasi hasil penelitian yang diperoleh kemudian diinterpretasikan ke dalam skala numerik. Kita memperoleh
skala numeriknya itu dari angka 100 dibagi dengan ukuran skala Likert yang digunakan. Sehingga kita dapat interval nilai dalam satu kelas itu sebesar 20. Untuk kriteria yang sangat tidak bagus, berada di interval 0 sampai dengan 19,99%, sampai dengan yang sangat bagus itu lebih besar dari atau sama dengan 80%. Nah, akurasi yang kita hasilkan kalau dimasukkan ke dalam interval skala numerik ini, maka diinterpretasikan dengan bagus. Pengukuran skala sikap yang kedua adalah skala Guttman. Skala ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas terhadap masalah penelitian. Jika pada skala Likert terdapat nilai 1, 2, 3, 4, dan 5, dari kata sangat tidak bagus sampai dengan sangat bagus, maka dalam skala Guttman ini hanya ada 2 interval nilai saja. Nah, jawaban yang diperoleh bisa beberapa kemungkinan, yaitu misalnya ya dan tidak, dan ini menunjukkan ketegasan, ya. Kemudian benar atau salah, pernah atau tidak pernah, bagus atau tidak bagus. Ya, nah, data yang diperoleh itu berupa data interval atau rasio dikotomi, itu nilai 2 alternatif. Bobot jawaban yang pada skala Guttman itu diberi nilai 1 dan jawaban tidak diberi nilai 0. Untuk analisa pengukuran sikapnya itu dilakukan seperti halnya pada skala Likert. Pengukuran sikap yang ketiga adalah semantik diferensial. Skala pengukuran sikap ini digunakan untuk mengukur karakteristik dari objek penelitian. Bentuknya tersusun dalam garis kontinum, sehingga jawaban sangat positif itu akan terletak di bagian kanan garis dan sangat negatif di bagian kiri garis atau sebaliknya. Ya, tergantung di mana kita meletakkan jawaban yang sangat positifnya, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, data yang diperoleh adalah data interval. Nah, ini adalah contoh kuesioner skala semantik diferensial. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Anda tentang online learning? Nah, jawaban yang sangat positifnya ada di sebelah kiri dan yang sangat negatifnya itu ada di sebelah kanan. Jadi misalnya responden ditanya lalu memberikan jawaban pada angka 5, yang artinya persepsi responden terhadap online learning sangat positif. Memberi jawaban pada angka 3 itu berarti netral. Kemudian memberi jawaban pada angka 1 berarti sangat negatif. Pengukuran sikap yang terakhir adalah rating scale. Nah, dari 3 skala sebelumnya, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Nah, pada rating scale, data mentah yang diperoleh itu dalam bentuk angka atau data kuantitatif, dan ini yang akan ditafsirkan dalam bentuk data kualitatif. Skala pengukuran rating scale ini sifatnya lebih fleksibel. Ya, kenapa? Karena responden menjawab jawaban kuantitatif yang disediakan. Jadi respondennya tidak memikirkan bagaimana persepsinya, tapi langsung memilih angka yang disediakan dalam kuesioner pada rating scale. Nah, bentuknya adalah daftar angka dengan keterangan yang berisi sifat dan dicatat secara bertingkat. Nah, kuesioner dalam bentuk rating scale itu tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi juga bisa untuk mengukur persepsi responden terhadap masalah lainnya. Ini adalah contoh kuesioner rating scale. Ya, misalnya ini bagaimana tanggapan Anda tentang online learning. Jawablah dengan angka. Jadi kalau 1 dipilih oleh responden, berarti online learning-nya tidak baik. Kemudian kalau 4 berarti online learning-nya sangat baik.
Nah, ketika diberikan responden, responden tidak terlalu memikirkan bagaimana persepsinya. Dia hanya memikirkan bagaimana angkanya saja, dia bisa memberikan penilaian. Ya, nanti dia ini 1 ini jawaban yang sangat negatif dan 4 untuk jawaban yang positif. Ya, jadi dia tidak melihat bagaimana persepsinya, apakah struktur pembelajaran bagaimana, sangat tidak bagus, sangat bagus. Nah, ini mungkin kadang-kala responden agak sulit menentukan bagaimana persepsinya terhadap sebuah permasalahan. Nah, dengan diberikan data kuantitatif seperti ini, ya, itu responden lebih fleksibel dalam menuliskan jawabannya. Nah, instrumen yang bagus itu adalah instrumen yang valid dan reliable. Apa maksudnya? Valid itu artinya benar. Lalu reliable artinya dapat dipercaya. Ya, jadi kalau kita lihat, instrumen yang valid ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang benar. Instrumen ini akan menghasilkan hasil penelitian yang benar karena terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Jadi pengukurannya akan mengukur apakah data yang dikumpulkan sama dengan data sebenarnya. Instrumen yang reliable, yang bisa dipercaya, ini instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama, maka dia dikatakan instrumennya bisa dipercaya. Nah, instrumen yang reliable ini itu akan menghasilkan hasil penelitian yang bisa dipercaya karena terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid dan reliable ini adalah syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Namun, instrumen ini, ya, yang valid dan reliable ini, itu tidak menjamin hasil penelitiannya valid dan reliable juga. Kenapa? Karena dalam penelitian itu masih ada pengaruh objek penelitian, serta kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data. Ya, jadi kalau objeknya keliru, ya, maka hasilnya juga instrumennya nanti akan salah dan tidak bisa dipercaya. Nah, dalam rangka pengumpulan data, maka harus dilakukan pengujian terhadap instrumen yang akan digunakan. Pengujiannya meliputi pengujian validitas dan reliabilitas. Kenapa? Karena ini nanti akan berkaitan dengan hasil pengukuran. Kalau instrumennya sudah valid, maka hasil pengukurannya valid. Kalau instrumennya reliable, maka hasil pengukurannya bisa dipercaya. Nah, kata kuncinya begini, instrumen yang valid umumnya pasti reliable. Tapi instrumen yang reliable belum tentu valid. Jadi tidak sebaliknya ya. Instrumen yang valid pasti reliable. Tapi instrumen yang reliable itu belum tentu valid. Kenapa begitu? Ya. Sebagai contoh begini. Bila ada instrumen yang salah, itu akan menghasilkan data yang sama. Ya. Nah, kalau instrumennya salah, data yang dihasilkannya sama, maka kita bisa bilang bahwa instrumen itu reliable. Karena datanya sama, ya, dalam waktu yang berbeda. Dilakukan pengukuran dalam waktu yang berbeda, itu menghasilkan data yang sama. Pengujian validitas instrumen ada dua. Pertama, uji validitas secara logis, dan yang kedua adalah uji validitas secara empiris. Validitas logis, ini validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil penalaran dan disusun berdasarkan teori dan ketentuan yang ada. Contoh,
instrumen yang akan mengukur kompetensi pegawai. Dikatakan valid bila peneliti menyusun instrumen berdasarkan indikator yang membentuk kompetensi tersebut. Misalnya yang mau diterima adalah pegawai di bidang komputer. Maka pertanyaan yang diberikan untuk dijawab oleh seorang calon pegawai itu adalah pertanyaan tentang bidang komputer yang sesuai dengan kompetensi calon pegawai tersebut. Validitas empiris adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan pengalaman dan melalui uji coba. Contoh, instrumen penelitian itu diuji coba ke responden yang bukan sebenarnya. Kemudian diuji dengan teknik statistik untuk melihat apakah instrumen tersebut valid atau tidak. Ini sedikit berbeda dengan validitas logis yang menggunakan penalaran dan ketentuan yang ada. Pada materi ini, kita akan mengukur validitas empiris. Jadi, ini adalah langkah kerja dalam mengukur validitas instrumen empiris, yaitu pertama menguji instrumen pada responden yang bukan sebenarnya. Yang kedua, tidak ada ketentuan berapa jumlah responden yang spesifik, namun disarankan 20 sampai dengan 30 responden. Yang ketiga, mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. Langkah yang keempat adalah memeriksa kelengkapan data. Selanjutnya, membuat tabel bantu untuk menghitung skor dari item instrumen. Yang keenam, menghitung nilai koefisien korelasi produk untuk setiap item instrumen dari skor yang telah diperoleh. Yang ketujuh, menentukan nilai tabel koefisien korelasi produk moment pada derajat bebas atau DB, di mana derajat bebas ini sama dengan N-2 untuk N adalah banyaknya responden dan nilai alfa atau toleransi kesalahan yang ditetapkan. Ini adalah formula validitas instrumen, di mana X adalah skor pertama, skor pada item ke I yang akan diuji validitasnya. Y adalah skor kedua, di mana Y merupakan jumlah skor yang diperoleh tiap responden. Jumlah skor yang diperoleh oleh tiap responden. Jadi nilai total yang diperoleh oleh satu responden dari beberapa kriteria. Sigma X adalah jumlah skor ke X, kemudian sigma Y jumlah skor ke Y. Sigma X kali Y itu adalah jumlah hasil perkalian skor pertama atau skor X dengan skor Y. Kemudian sigma X kuadrat, jumlah kuadrat skor X. Sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat skor Y. N adalah jumlah responden. Nah, ini adalah contoh uji validitas instrumen untuk item pertama, disimulasikan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Ini adalah item instrumennya, kemudian ini adalah responden. Ya. Kita ambil contoh dari penelitian mengukur kualitas website dari suatu organisasi. Nah, ini adalah nilai X-nya. Jadi, kolom pertama, 2, 3, 4, 5, itu adalah nilai X. Jadi, X ke I. Ya. Sementara nilai Y adalah nilai jumlah. Jadi, nilai 21 yang ada di ujung sebelah kanan, itu adalah nilai Y untuk responden pertama. Ya.
Nah, sekarang kita akan hitung per kriteria. Kita buat tabel bantunya, yaitu tabel untuk perhitungan korelasinya di sebelah kanan. Nah, ini sebelah kiri adalah hasil jawaban dari responden. Jadi responden pertama menjawab untuk kriteria pertama, nilainya adalah 21. Kemudian responden kedua menjawab 5 kriteria, nilainya 20 ya. Dan kita dapat sampai responden kelima itu mendapat nilai untuk semua kriteria yang dijawab itu nilainya adalah 18. Nah, kita substitusi nilai pada kolom kriteria pertama ke dalam rumus. Ya. Dan kita dapat 5 dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Ya, kemudian dibagi dengan akar dari N-nya, atau jumlah datanya, 5 dikali dengan sigma X kuadrat. Jadi, kuadrat X-nya yang dijumlahkan, dapat 82, dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Jadi nilai sigma X-nya, nilai X keseluruhan, itu dikuadratkan. Dapat 400, kemudian dikali dengan banyaknya data, dikali dengan sigma Y kuadrat, kemudian dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan. Sehingga dari hasil ini kita dapat bahwa hasil perhitungannya R hitung ya, validitas untuk nilai kriteria pertama itu nilainya adalah 0,682. Jadi ini R hitung untuk kriteria pertama. Nah, kemudian kita hitung untuk kriteria kedua, kriteria ketiga, 4, dan kelima, maka kita peroleh nilainya. R hitung untuk kriteria pertama adalah 0,682, untuk kriteria kedua min 0,11, kriteria ketiga min 0,17, kriteria keempat 0,682, kemudian kriteria kelima 0,951. Jadi 5 instrumen sudah didapatkan hasil perhitungan untuk semua kriteria. Nah, kemudian kita lihat berapa R tabelnya. Nanti akan kita bandingkan nilai R hitung dengan R tabelnya. Nah, ada 2 jenis tabel R yang biasanya tersedia, baik itu di buku atau di internet. Ada yang menggunakan DB, seperti yang kita bilang di awal tadi, derajat bebas. Ada yang menggunakan N. N adalah banyak data. Pada tabel sebelah kiri, ini nilai DB-nya dimulai dari 1. Maka, untuk mendapatkan R tabel, dilihat dari rumusnya tadi, yaitu DB sama dengan N dikurang 2. Jadi jumlah datanya tadi, ya, untuk jumlah respondennya itu adalah 5, maka 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kita tengok DB-nya 3, kemudian toleransi kesalahannya, misalnya kita tetapkan 5%. Ya, toleransi kesalahannya kita tetapkan 5%, maka kita lihat taraf signifikan di tabel R yang sebelah kiri ini adalah 95%. Nah, titik pertemuan antara DB3 dengan taraf signifikansi 95% adalah nilai R tabel. Nah, pada tabel sebelah kanan, nilai DB diganti dengan N, dan ini dimulai dari 3, angka 3. Sehingga untuk mendapatkan nilai R tabel, itu kita lihat nilai sesungguhnya dari N tersebut. Ya, jadi responden kita jumlahnya 5, maka kita tengok titik pertemuan antara N5 dengan toleransi kesalahan 5%. Nilainya didapat
sama, yaitu 0,878. Nah, nilai R tabel tadi kita substitusi ke dalam perhitungan kita. Ya, kemudian kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel. Bila mana R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka instrumen tersebut valid. Dan bila mana R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Jadi untuk kriteria 1 sampai dengan 4 dinyatakan tidak valid karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Nah, setelah instrumen kita ukur validitasnya, berikutnya akan kita lihat reliabilitasnya. Apakah instrumen ini dipercaya atau tidak? Sebuah instrumen dikatakan reliable jika pengukuran konsisten dan akurat. Dan tujuannya memang untuk mengetahui konsistensi dari instrumen alat ukur. Formula yang digunakan adalah koefisien alfa dari Cronbach. Berikut kita lihat rumus reliabilitas instrumen, di mana K menyatakan banyaknya instrumen, kemudian sigma ke I menyatakan jumlah varian instrumen X ke I, kemudian sigma T itu menyatakan varian instrumen ke Y, dan N adalah jumlah responden. Kemudian kita substitusi nilai varian dari rumus reliabilitas instrumen ke dalam tabel kita, sehingga kita peroleh varian untuk instrumen pertama 0,5, instrumen kedua 0,2, ya, kemudian instrumen kelima 0,7, dan ini kita jumlahkan seluruhnya sehingga kita dapat total variansinya adalah 3,9. Berikutnya kita hitung varians dari kolom Y, sehingga kita peroleh nilainya 4,3, dan inilah yang akan disubstitusi ke dalam rumus reliabilitas instrumen tadi, sehingga kita dapat hasil akhir dari reliabilitas adalah 0,116. Kemudian kita bandingkan nilai reliabilitas 0,116 ini dengan nilai R tabel. Bila mana nilai reliabilitas lebih besar dari R tabel, maka keterangannya adalah reliable. Tapi kalau sebaliknya, maka keterangannya adalah tidak reliable. Nah, file Excel dari uji validitas dan reliabilitas ini terlampir nanti di materi 9 ini. Nah, untuk menghitung validitas dari item instrumen dapat digunakan fungsi Corel. Kemudian untuk menghitung nilai varians dapat menggunakan fungsi var yang merupakan bawaan dari Excel. Nah, ini adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Itu wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga pengamatan. Dalam wawancara, kita mencari data penelitian dengan melakukan komunikasi dengan responden. Ini cocok bila mana jumlah responden yang digunakan sedikit. Kemudian yang kuesioner ini adalah memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sementara yang ketiga, pengamatan, itu melakukan observasi langsung dan tidak langsung terhadap objek penelitian. Teknik wawancara ada dua, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Ini juga terkait dengan desain penelitian yang sudah kita pelajari bahwa penelitian deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan wawancara terstruktur, sedangkan penelitian eksplorasif, maksudnya desain penelitian eksplorasif itu menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur instrumen sudah disiapkan dan tidak bisa dirubah, sifatnya konsisten, sementara yang tidak terstruktur itu sifatnya fleksibel, masih bisa berubah tergantung pada saat wawancara dilakukan dengan responden.
Nah, teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu pengamatan. Di sini untuk pengamatan terbagi dua. Ada yang peneliti terlibat secara langsung dengan aktivitas yang diamati, itu disebut sebagai participan observation. Jadi penelitinya langsung terlibat di dalam aktivitas penelitian. Yang kedua adalah non-participan observation, yaitu peneliti tidak terlibat. Ya, peneliti hanya sebagai pengamat yang sifatnya independen. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis terhadap data kuantitatif. Pertama, kita kodekan data, kemudian kita masukkan datanya ke dalam perangkat lunak atau alat bantu lainnya, kemudian membersihkan data, lalu menyajikan data. Kita lihat satu persatu. Pengkodean data ini adalah proses dalam menyusun data mentah atau data yang dihasilkan dari kuesioner secara sistematis. Nah, di sini data tadi dikodekan. Contoh misalnya data nominal seperti jenis kelamin dikodekan 1 dan 2. Kemudian jenis pekerjaan ya, itu juga dikodekan. Ini masih masuk dalam data nominal. Nah, kemudian data entry, di sini dilakukan kegiatan memindahkan data dari data coding ke dalam alat bantu pengolah data atau komputer. Nah, pengolah data ini bisa menggunakan software SPSS, Excel, dan sebagainya seperti SAS atau Minitab. Langkah ketiga dalam analisis data adalah data cleaning. Di sini kita memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam alat pengolahan data itu sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, data cleaning ini itu diperlukan supaya data yang diolah menghasilkan hasil yang valid. Nah, adapun tipe kesalahan dalam data cleaning, pertama adalah possible code cleaning, di mana kesalahan ini diakibatkan oleh peneliti ketika memasukkan data ke dalam alat pengolah data. Ini kesalahan peneliti, ya. Jadi kekeliruan peneliti lah ketika mengentrikan data dalam alat pengolahan data. Kesalahan yang kedua, contingency cleaning. Nah, kalau ini kesalahan dari struktur kuesioner. Apa itu? Misalnya ada kuesioner yang pertanyaannya hanya bisa dijawab oleh sebagian orang saja. Ya. Nah, tetapi ketika diberikan kepada responden, itu seluruh responden ternyata menjawab meskipun responden tersebut tidak eligible untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini kita sebut kesalahan contingency cleaning. Langkah yang keempat dalam analisis data kuantitatif adalah penyajian data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, beberapa grafik yang dipilih itu harus sesuai dengan jenis data yang digunakan. Untuk data nominal itu biasanya digunakan pie chart, ya, grafik lingkaran, kemudian bar chart, grafik batang, sama juga dengan data ordinal. Kemudian untuk yang jenis datanya interval itu ada histogram, kemudian poligon atau line, garis ya. Kemudian yang data rasio, nah ini yang lebih banyak grafiknya, ada histogram, poligon, ogive, bar chart atau scatter plot, grafik garis, grafik titik. Nah, ini adalah contoh kuesioner. Apakah Anda menggunakan OS Linux? Ya. Jawabannya menggunakan ini skala Guttman. Ya, tidak. Ya. B, tidak. Nah, kalau tidak, misalnya lanjut ke nomor 12. Nah, ini yang akan kita tengok nanti terjadinya contingency cleaning. Ya. Jadi ketika kita melakukan data cleaning, kita akan lihat kesalahan yang terjadi ketika responden
yang seharusnya jawab tidak, dia ternyata tidak lanjut ke nomor 12, tapi dia jawab juga yang untuk nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini adalah daftar kode dari instrumen penelitian kita. Jadi item instrumennya ada 3, dan ini adalah pertanyaannya. Ini ada kode dan skalanya. Jadi 1 untuk jawaban ya dan 2 untuk jawaban tidak. Nah, setelah data coding selesai disusun, kemudian direkapitulasi dalam coding book. Nah, di sini terlihat bahwa kita mempunyai 4 orang responden yang telah menjawab. Yang disajikan adalah 3 instrumen. Nah, yang untuk tulisan berwarna merah ini adalah kesalahan yang dihasilkan oleh struktur kuesioner dan responden yang menjawab. Nah, kita lihat beberapa kesalahan ketika kita melakukan pembersihan data. Nah, ini ketika dilakukan pembersihan data, ini kesalahan yang pertama, yaitu possible code cleaning. Ini ditemukan pada responden 2 di item instrumen ketiga, yaitu angka 4. Nah, nilai 4 ini tidak ada dalam coding books. Ya, jadi di dalam coding books itu untuk instrumen pertama hanya ada 2 jawaban, 1 dan 2. Kemudian instrumen 2 jawaban juga, 1 dan 2. Instrumen ketiga 3 jawaban, 1, 2 dan 3. Yang berikutnya adalah contingency cleaning. Ditemukan pada responden 4 di item 2 dan 3. Jadi ketika si responden menjawab item pertama, seharusnya responden tidak menjawab pertanyaan 2 dan seterusnya. Dia harus langsung menjawab ke item 12 sesuai dengan instruksi. Nah, ini akan menimbulkan kesalahan di mana responden yang tidak pernah menggunakan Linux dan mengetahui varian Linux yang ada. Nah, untuk menganalisis data kuantitatif digunakan teknik statistik. Ada 2 macam teknik statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif ini menganalisis data dengan cara mendeskripsikan apa adanya data tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi, yaitu tidak mengambil kesimpulan dari data sampel yang berlaku untuk populasi. Nah, penyajian datanya melalui grafik, diagram, persentase, frekuensi, min, median, modus, standar deviasi. Statistik yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, di sini analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Jadi di sini statistik inferensial itu menyajikan data sampel lalu membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Analisis datanya melalui uji T, uji F, analisis regresi, analisis korelasi, dan sebagainya. Nah, statistik inferensial ini terbagi 2 juga. Bila data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu itu disebut statistik parametris. Nah, bila mana data yang digunakan adalah data kualitatif, maka disebut statistik non-parametris. Baiklah, ini akhir dari pertemuan kita untuk materi penelitian kuantitatif. Bila ada hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan sebagai bahan latihan nanti saya akan kirimkan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas dari sebuah instrumen. Ya, nanti Anda bisa masukkan item instrumennya ke dalam file Excel yang sudah saya lampirkan dengan materi ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.